Kita kadang tergoda dengan penawaran-penawaran investasi, nitip duit, menitipkan dana yang memberikan return yang lumayan. Bukan lumayan lagi loh, malah wow. Kenapa wow? Saya di deposito hanya 5% per tahun, saya di reksadana pasar uang 6%-an per tahun, 7%, saya di obligasi negara mungkin 7-9% per tahun, ini dia kasih saya 9% per minggu. Wow, nasib saya bisa berubah nih. Saya yang naiknya mobil bisa beli mobil baru. Saya yang rumahnya kecil, saya bisa beli rumah baru. Wow, keren banget ya. Oh, lumayan juga nih. Kalau misalnya saya taruh uang 1 miliar, setiap minggu dikasih 5%, 50 juta, saya bisa nyicil beli rumah dong dari hasil investasi saya 1M. Kalau nyicil rumah 50 juta per bulan, nggak per bulan malah, per minggu, oke? Per minggu 50 juta dari investasi 1M yang dikasih 5% per minggu, per bulannya jadi kali 4, berapa? 200 juta. Wow, 200 juta cicil beli rumah. Wow, cicil beli rumah apa ya? Oke lah, jangan 200 juta lah, 100 juta cicil beli rumah. Beli rumah senilai berapa ya? Kalau teman-teman nyicil properti 15 tahun dengan cicilan let's say ya 100 juta per bulan, maka teman-teman akan punya pokok pinjaman itu kurang lebih lah mungkin 100 mungkin 10M, 10 miliar. Wah, 10 miliar lumayan. Oke? Nah, tapi teman-teman, apa iya benar seperti itu hidup? No. Enggak. Hati-hati dengan penawaran-penawaran investasi yang sudah di luar normal. Di luar normal tuh seperti apa sih? Teman-teman coba, kalau ditawarin investasi dan teman-teman tertarik, sampai nggak bisa tidur. Sampai nggak bisa tidur karena setelah ketemu orang ini, saya jadi mikir-mikir, iya bener juga ya. Ngapain saya selama ini kerja susah-susah ya, saya mendingan invest aja, taruh uang di dia ya. 5% per bulan. Oh enggak, per minggu. Artinya 20% per bulan. Saya taruh uang 100 juta, sebulan tuh dapat 20 juta. Saya ngapain kerja lagi? Gitu. Hati-hati teman-teman. Ketika teman-teman dapat penawaran investasi yang membuat Anda nggak bisa tidur, biasanya Anda sedang dalam proses ditipu. Gitu. Jadi teman-teman harus tahu investasi yang normal itu seperti apa. Bagi kami di tim Galeri Saham, investasi yang wajar itu adalah yang returnnya adalah kisarannya nih, kayak deposito pertama. Risk free kan, 4% atau 5% per tahun, itu wajar. Oke, wajar sampai maksimal, semaksimal-maksimalnya itu adalah 4 kali dari deposito. Jadi misalnya kayak deposito sekarang 4%, artinya 4 kali berapa tuh? 4 kali artinya 16%. Plus minus lah ya, 16%. Jadi itu mungkin masih bisa dibilang acceptable, walaupun Anda harus tahu juga investnya kemana di sana. 4% deposito bank besar, atau mungkin bank buku 3, bank buku 2 mungkin sekitar 5%-an misalnya ya. Lalu 6% mungkin reksadana pasar uang, atau mungkin 7, 8, 9% mungkin obligasi negara. Belasan persen awal, 11%, 10% mungkin obligasi korporasi. Atau mungkin 15% itu mungkin apa dari reksadana saham dan kondisi normal. Itu mungkin. Itu 15%. 18%, 16% apa ya? Masih ada sih kayak peer to peer lending. Anda kalau investasi kan juga ada ada juga yang range lah ya, antara 12% per tahun, 15% per tahun, 16% per tahun. Nah, itu masih masuk akal. Tapi kalau udah di atas itu teman-teman, please pakai akal sehat di sana. Pakai akal sehat. Jadi teman-teman coba lihat bisnis mana yang bisa ngasih 5% per bulan. Apalagi 5% per minggu, nggak ngapa-ngapain. Ingat, nggak ngapa-ngapainnya itu yang paling luar biasa gitu. Jadi kita harus hati-hati dengan penawaran tersebut. Dan yang menyedihkannya adalah penawaran seperti ini itu ujung-ujungnya menjadi investasi bodong. Teman-teman silakan cek di link kita,
di link di atas atau di description mengenai investasi bodong tuh ciri-cirinya apa, seperti apa. Itu udah dijelaskan semua. Dan ketika bicara investasi bodong, uang teman-teman itu akan jadi hilang nanti pada ujungnya. Ujung-ujungnya akan hilang. Mungkin penawarannya adalah, udah Bapak, Bu, coba aja dulu Kak. Coba dulu 10 juta, lihat gimana, biar kenal, biar ngerti. Udah sebulan jalan, saya tambah deh jadi 100 juta. Udah 3 bulan jalan, nyesel juga ya dari awal nggak invest banyak ya. Saya cari deposito lagi deh, jadi 500 juta. Waduh, lumayan nih ya. Saya juga udah mau pensiun, uang pensiun saya, apa saya taruh di sini ya? Teman-teman, ketika teman-teman taruh uang penting Anda di investasi semacam ini, apalagi uang pensiun, percayalah, Anda akan harus bekerja lagi di sana. Atau ya anak-anaknya harus bekerja untuk membiayai biaya hidupnya gitu loh. Jadi kita harus rasional, teman-teman. Nggak ada istilah uang gampang. Apa yang teman-teman raih sekarang, aset teman-teman, uang teman-teman tuh hasil kerja keras, keringat, mungkin berdarah-darah, mungkin sampai stres dan lain sebagainya. Nggak mungkin ada return sesuatu yang fantastis nggak ngapa-ngapain di sana. Jadi sayangilah uang Anda, lalu kelolalah uang dengan rasional, jangan sampai tergoda dengan iming-iming. Jadi iming-iming itu paling gampang adalah bikin kita nggak bisa tidur. Habis ketemu tuh orang malam-malam, aduh lumayan nih, aduh hidup saya bisa berubah nih ya. That's it. Itu harus hati-hati. Dan ketika kita sudah mengerti prinsip tadi, ya maksimal 4 kali deposito lah. Ini nggak ada, itu bukan rumus baku ya, tapi itu yang hasil pengamatan dari tim kami. Ya kalau udah di atas itu ya udahlah, anggap aja itu cuman badut doang yang lewat di sana. Marak sekali penipuan-penipuan seperti itu, dan pastikan Anda bisa rasional dalam menempatkan uang Anda di investasi yang tepat, baik itu di deposito, oke, di obligasi pemerintah, oke, di obligasi korporasi yang bagus, oke, di saham yang perusahaannya bagus, itu oke, di peer-to-peer lending yang perusahaannya jelas, itu oke. Tapi kalau udah lebih dari itu, ya tanya deh ke orangnya, uang saya dapat return sekian banyak, diapain? Kalau sampai dia bilang terlalu menjelimet-jelimet sampai dia sendiri nggak ngerti, udahlah, cukup kenalan aja sama tuh orang, jadi temen, dan ingetin untuk kembali ke jalan yang benar. Oke, demikian penjelasan mengenai investasi-investasi aneh-aneh di sekitar kita yang selalu akan ada dari waktu ke waktu, karena dari zaman 10 tahun yang lalu, 20 tahun lalu, penipuan-penipuan seperti itu selalu ada, berubah bentuk, tapi prinsipnya sama, yaitu mereka ingin gampang mencari uang kita untuk nanti kita nggak tahu diambil kemana. Thank you. Semoga bermanfaat, sukses selalu.